Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi pada channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Pada video kita kali ini, saya akan membahas tentang materi badan usaha yang merupakan materi kelas 10 SMA atau MA. Pembahasan materi tentang badan usaha ini nanti akan saya berikan dalam 2 seri. Video ini merupakan seri yang pertama. Jadi nanti pastikan juga Anda menonton seri yang kedua. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, karena itu mudah bagi Anda, tetapi sangat berarti bagi kami. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Terima kasih. Sahabat Natagama Televisi, inilah indikator pencapaian kompetensi atau apa yang akan kalian dapatkan setelah menyaksikan tayangan video ini. Setelah menyaksikan tayangan ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan 1. Pengertian badan usaha. Yang kedua, penggolongan badan usaha. Ketiga, pengertian BUMN dan BUMD. Yang keempat, bentuk-bentuk BUMN dan BUMD. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang kelima, kalian nanti mampu menjelaskan peran BUMN dan BUMD terhadap perekonomian. Inilah indikator pencapaian kompetensi pada tayangan video ini. Selamat menyaksikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami materi ini. Baik, kita akan mulai dari indikator pencapaian kompetensi yang pertama, yaitu kalian akan memahami apa pengertian badan usaha. Nah, mari kita simak pengertiannya. Badan usaha adalah suatu kesatuan, sebuah organisasi yang yuridis atau hukum, ekonomis, serta teknis dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan atau memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam pengertian badan usaha di sini, ada kalimat bahwa badan usaha itu merupakan suatu kesatuan yang yuridis. Apa maknanya? Nah, kita lihat di sini, yang dimaksud dengan badan usaha memiliki kesatuan yuridis, yaitu karena umumnya badan usaha itu sudah berbadan hukum, dapat bertindak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di mata hukum. Jadi seolah-olah sama seperti manusia, dia bisa bertindak sebagai subjek hukum. Maka di sini badan usaha disebut sebagai kesatuan yang yuridis. Kemudian dalam pengertian badan usaha juga disebutkan badan usaha merupakan kesatuan ekonomis. Mengapa badan usaha disebut sebagai kesatuan ekonomis? Kita lihat di sini, disebut kesatuan ekonomis karena badan usaha merupakan organisasi yang mengelola berbagai faktor produksi untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Jadi dia mengelola nih faktor produksi modal, faktor produksi manusia, atau faktor produksi lain dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi. Sehingga badan usaha disebut sebagai kesatuan ekonomis. Kemudian, dalam pengertian badan usaha, di situ disebutkan pula bahwa badan usaha ini merupakan kesatuan teknis. Apa maksudnya? Nah, mari kita simak di sini. Disebut kesatuan teknis karena badan usaha memiliki wadah atau tempat untuk menyelenggarakan proses produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, wadah atau tempat menyelenggarakan proses produksi disebut dengan istilah perusahaan. Maka, ya, pengertian badan usaha itu berbeda dengan perusahaan. Perusahaan adalah wadahnya, alat yang dipakai oleh badan usaha dalam rangka menyelenggarakan proses produksi. Dia bisa berupa pabriknya, bengkelnya, itu disebut sebagai perusahaan. Oke, demikianlah pengertian badan usaha. Selanjutnya kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang kedua, yaitu kalian mampu mengidentifikasi macam-macam badan usaha. Nah, badan usaha itu dikelompokkan ke dalam beberapa pengelompokan. Yang pertama berdasarkan lapangan usaha, kemudian yang kedua berdasarkan kepemilikan modal, dan yang ketiga berdasarkan bentuk hukum. Berdasarkan lapangan usaha,
badan usaha itu terdiri dari badan usaha ekstraktif, badan usaha agraris, badan usaha perdagangan, badan usaha industri, dan badan usaha layanan jasa. Nah, sedangkan berdasarkan kepemilikan modal, badan usaha itu terdiri dari badan usaha milik negara, kemudian badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Nah, sedangkan pembagian berdasarkan bentuk hukum itu terdiri dari badan usaha perseorangan, badan usaha firma, badan usaha CV, badan usaha perseroan terbatas, dan badan usaha koperasi. Mari kita identifikasi lebih lanjut pembagian macam-macam badan usaha ini. Namun dalam video ini kita nanti hanya akan membahas tentang badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pembahasan tentang badan usaha milik swasta yang nanti akan dikaitkan dengan pembagian badan usaha berbentuk badan hukum itu nanti akan diberikan pada video seri kedua. Agar nanti Anda tidak terlewatkan, pastikan kalian sudah subscribe channel kami. Oke? Baik, kita akan mulai terlebih dahulu dari mengidentifikasi macam-macam badan usaha berdasarkan bidang usahanya. Nah, berdasarkan bidang usahanya, badan usaha itu terdiri dari 1. Badan usaha ekstraktif. Apa itu badan usaha ekstraktif? Adalah badan usaha yang bidang usahanya mengambil barang-barang yang disediakan oleh alam secara langsung. Artinya tanpa unsur budidaya oleh manusia. Nah, apa misalnya nih kegiatan yang termasuk usaha ekstraktif? Misalnya adalah kegiatan pertambangan, penebangan kayu, penangkapan ikan di laut. Nah, itu contoh-contoh kegiatan yang sifatnya ekstraktif. Nah, contoh badan usaha yang bergerak di bidang ekstraktif adalah PT Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang, PT Semen Bosawa. Kemudian kita masuk nih ke badan usaha yang kedua, yaitu badan usaha agraris. Apa itu badan usaha agraris? Adalah badan usaha yang bergerak di bidang agraris yang mengelola dan mengembangkan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Artinya badan usaha ini membudidayakan tumbuh-tumbuhan atau hewan. Nah, contoh badan usaha agraris adalah PT Perkebunan Nusantara. Nah, kemudian kita masuk nih ke badan usaha yang ketiga, yaitu badan usaha industri. Apa itu badan usaha industri? Adalah jenis badan usaha yang membuat satu barang atau meningkatkan guna barang agar lebih bernilai ekonomi dengan cara mengubah bentuk barang tersebut. Nah, contoh badan usaha industri misalnya PT PAL Indonesia yang memproduksi kapal perang dan kapal niaga, PT Bio Farma yang memproduksi vaksin. Selanjutnya, badan usaha yang keempat adalah badan usaha perdagangan. Apa itu badan usaha perdagangan? Adalah jenis badan usaha yang kegiatannya dalam hal jual beli barang saja tanpa memproses bentuk barang dan bertujuan untuk mendapatkan laba. Nah, contoh dari badan usaha perdagangan itu misalnya PT Matahari yang menjual baju-baju atau pakaian, kemudian PT Gramedia yang menjual buku dan alat-alat tulis. Kemudian PT Alfa ya yang menjual sembako. Nah, kita masuk kemudian badan usaha yang kelima, yaitu badan usaha jasa. Apa itu badan usaha jasa? Adalah badan usaha yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa kepada masyarakat. Misalnya PT Telekomunikasi atau PT Telkom yang merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Jadi itulah bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan bidang usahanya. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi macam-macam badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Nah, berdasarkan kepemilikan modal itu ada 3 bentuk badan usaha. 1 BUMN, kemudian yang kedua BUMD, dan yang ketiga BUMS. Kita akan mulai terlebih dahulu dari mengenali atau memahami apa itu BUMN sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang ketiga. Nah, apa sih BUMN itu? Kita lihat di sini. Definisi BUMN menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, dari definisi BUMN di sini, maka dapat disimpulkan bahwa suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai BUMN apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu 1. Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasai oleh negara, maka ada persyaratan di sini. Agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara minimal menguasai 51% modal tersebut. Baru nanti bisa dikatakan sebagai BUMN. Kemudian syarat yang kedua, di dalam usaha, negara melakukan penyertaan secara langsung. Negara juga terlibat dalam penanggungan resiko untung dan ruginya perusahaan. Dalam penjelasan pasal 4 ya di Undang-Undang Nomor 19 ini disebutkan bahwa pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Oke, itulah apa yang dimaksud dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Selanjutnya kita akan mempelajari bentuk hukum badan usaha milik negara. Ini merupakan indikator pencapaian kompetensi yang keempat, di mana kalian harus mampu mengidentifikasi macam-macam badan usaha milik negara. Nah, berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha milik negara itu terdiri dari dua. Satu, perusahaan perseroan, dan yang kedua, perusahaan umum. Apa itu perusahaan perseroan? Perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia, yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Jadi di sini perusahaan perseroan itu modalnya terbagi dalam saham, di mana nanti ada perseroan yang sahamnya seluruhnya dimiliki oleh negara, ada juga nanti perseroan yang paling sedikit atau 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Mengapa kok harus minimal 51%? Nah, begini alasannya. Dalam badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, di dalam rapat tersebut diputuskan nih berbagai kebijakan-kebijakan strategis terkait perusahaan. Kemudian, dalam RUPS, pengambilan keputusan itu ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Jadi ketika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka nanti pengambilan keputusan akhir itu didasarkan pada suara terbanyak. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas itu disebutkan bahwa ada istilah one share, one vote. Apa artinya? Artinya satu saham itu satu suara, sehingga pemegang saham terbanyak akan menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perseroan. Oleh karena itu, negara minimal harus menguasai 51% saham dari perseroan, agar nanti keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perseroan itu bisa dikendalikan oleh negara, sehingga keputusan perusahaan itu mencerminkan dari kehendak negara. Itulah alasan mengapa negara harus memiliki minimal 51% dari saham perseroan. Kemudian, beberapa contoh BUMN yang berbentuk perseroan, misalnya PT Telkomsel, PT Kereta Api Indonesia, PT Bio Farma, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Garuda Indonesia, PT Bank Mandiri, ini di sektor perbankan ya, ada PT Bank Mandiri,
Bank BNI, dan sebagainya. Kemudian kita masuk nih sekarang ke bentuk badan usaha milik negara yang lain, yaitu perusahaan umum. Apa itu perusahaan umum? Perusahaan umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Maka kalau kita bandingkan dengan Persero, ini sudah terlihat nih perbedaan antara Persero dan perusahaan umum. Kalau Persero modalnya terbagi dalam saham, kalau perusahaan umum modalnya tidak terbagi atas saham. Nah, kemudian kalau Persero tujuan utamanya mengejar keuntungan, kalau perusahaan umum di sini tujuan utamanya adalah kemanfaatan umum, tetapi juga di sini sekaligus mengejar keuntungan. Disitulah perbedaan antara Persero dan perusahaan umum. Nah, ada beberapa contoh perusahaan umum. 1. Perum Perunas. Kemudian Perum Peruri, percetakan uang Republik Indonesia yang mencetak uang. Perum Damri, kaitannya dengan angkutan. Perum Bulog, Perum PFN, perfilman negara. Perum Jasa Tirta, Perum Perhutani, Perum PNRI, percetakan negara Republik Indonesia. Inilah contoh-contoh BUMN yang berbentuk Perum. Nah, nanti agar lebih jelas Anda membedakan antara perusahaan perseroan dan perusahaan umum, mari kita simak slide berikutnya. Oke? Selanjutnya, agar kalian lebih memahami apa itu BUMN Persero dan apa itu BUMN Perum, serta mampu membedakan di antara keduanya, maka dalam slide ini saya menyandingkan nih ciri-ciri BUMN Persero dan BUMN Perum. Nah, mari kita simak ya ciri masing-masing dan kemudian kita bandingkan perbedaannya. Ciri yang pertama dari Persero, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan Perum, tujuan utamanya adalah melayani kepentingan masyarakat umum sekaligus mencari keuntungan. Jadi di sini Perum yang utamanya adalah melayani kepentingan masyarakat terlebih dahulu, baru nanti mencari keuntungan. Sementara Persero tujuan utamanya adalah yang mengejar keuntungan. Nah, ini perbedaannya nih. Kemudian yang kedua, ciri Persero yang kedua adalah pegawainya berstatus pegawai swasta, sedangkan Perum karyawannya atau pegawainya berstatus pegawai perusahaan negara. Nah, ciri yang ketiga dari Persero, modalnya berbentuk saham, di mana sebagian atau seluruh sahamnya adalah milik negara. Sementara Perum, permodalannya itu bukan berbentuk saham, tetapi berupa permodalan yang berasal dari pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Kemudian ciri yang keempat, struktur organisasi dari Persero ini terdiri dari RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian direksi dan komisaris. RUPS ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian direksi adalah yang mengelola, komisaris adalah yang mengawasi jalannya organisasi Persero ini. Nah, ada catatan di sini. Jika sahamnya 100% milik pemerintah, maka Menteri BUMN itu sama dengan RUPS. Artinya di sini Menteri BUMN ini memiliki kekuasaan yang tertinggi. Namun jika saham ini tidak 100% dimiliki oleh pemerintah, maka Menteri BUMN ini akan mewakili pemerintah dalam rapat umum pemegang saham. Nah, sekarang kita bandingkan nih struktur organisasi Persero dengan struktur organisasi Perum. Pada Perum, struktur organisasi itu terdiri dari menteri, direksi, dan dewan pengawas. Nah, menteri di sini bertindak selaku pemegang kekuasaan tertinggi pada Perum. Nah, kalau kita bandingkan dengan Persero, pada Persero pemegang kekuasaan tertinggi adalah RUPS. Kemudian, istilah komisaris pada Persero, kalau pada Perum menggunakan istilah Dewan Pengawas. Demikianlah ciri-ciri BUMN yang berbentuk Persero dan yang berbentuk Perum. Semoga kalian bisa lebih membedakan mana BUMN Persero dan mana BUMN Perum. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa kelebihan BUMN dan apa kelemahan BUMN. Atau kita akan mempelajari nih, apa keuntungannya
ketika sebuah bidang usaha itu dikelola oleh BUMN? Atau apa kekurangannya ketika BUMN mengelola bidang-bidang usaha tersebut? Nah, kita terlebih dahulu pelajari apa kelebihannya. Kelebihan yang pertama, bisa membuka jasa pelayanan publik yang tidak mungkin dilakukan oleh pihak swasta. Sebab jenis usaha tersebut mungkin saja bagi pihak swasta tidak menguntungkan secara ekonomi, sehingga swasta tidak berminat mengelola pelayanan di bidang itu karena nggak ada untungnya. Namun bagi negara tetap nih, mau untung mau rugi, negara tetap memiliki kewajiban melakukan pelayanan publik. Misalnya begini, penerbangan ke daerah-daerah pelosok itu secara ekonomi tidak menguntungkan, sehingga maskapai swasta tidak berminat melayani jasa transportasi udara ke daerah-daerah pelosok. Namun bagi negara, dalam rangka pelayanan publik, negara harus tetap melayani penerbangan ke daerah-daerah pelosok. Maka untuk itu diperlukanlah BUMN yang menyediakan penerbangan ke daerah-daerah pelosok tersebut. Itulah kelebihan keberadaan dari BUMN. Kemudian yang kedua, mampu melayani kebutuhan masyarakat, baik barang atau jasa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak secara adil. Jadi nanti dalam pelayanannya itu memperhatikan rasa keadilan, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Misalnya begini, PLN itu menyediakan jasa listrik. Listrik masuk kategori hajat hidup orang banyak. Sehingga di sini negara campur tangan secara langsung. Negara membentuk badan usaha milik negara yang namanya PLN. Nah, dalam menentukan harga kepada pelanggan, ini PLN memperhatikan keadilan. Untuk pelanggan kecil yang wattnya 450 watt, itu dikenakan tarif per kWh yang murah. Untuk pelanggan besar yang membutuhkan listrik dalam jumlah banyak dengan watt tinggi, tarif kWh-nya berbeda dengan pelanggan yang kecil. Nah, inilah mencerminkan rasa keadilan. Itu bisa dilakukan hanya oleh BUMN. Kalau swasta nggak mungkin seperti itu. Bagi swasta yang penting adalah untung yang besar. Itulah kelebihan yang kedua dari BUMN. Kemudian kelebihan yang ketiga, BUMN ini punya sumber pendanaan relatif lebih besar daripada swasta. Kenapa? Karena sumber pendanaannya bisa aja nanti berasal dari APBN, sehingga jelas lebih besar dari swasta. Kelebihan BUMN yang keempat, jauh dari monopoli pihak swasta. Nah, terutama ini untuk bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, ini harus dipegang oleh BUMN untuk menghindari nanti monopoli pihak swasta. Kemudian kelebihan yang kelima, mudah adakan kerjasama baik dengan koperasi, swasta nasional atau swasta asing. Nah, kemudian kelebihan yang berikutnya yang keenam, dapat memberikan keuntungan untuk negara. Hasil dari pengelolaan BUMN itu bisa menjadi keuntungan negara. Beda dengan swasta. Kalau swasta ya keuntungannya masuk ke kas perusahaan masing-masing. Bagi negara nanti hanya berupa pajak saja. Tetapi kalau keuntungan BUMN nanti akan masuk menjadi penerimaan negara. Nah, sekarang kita akan berbicara dari sisi kelemahan. Ketika sebuah bidang usaha dikelola oleh BUMN, apa sih kelemahannya? Nah, kelemahan yang pertama, sering mengalami kerugian karena sifat usaha yang mengutamakan kepentingan publik dibanding dengan pertimbangan ekonomi. Kemudian kelemahan yang kedua, BUMN yang terus merugi akan tetap diberi suntikan modal oleh pemerintah. Meski belum ada perbaikan dari sisi manajemen, itu tetap nih harus ada suntikan dana dari pemerintah. Maka kalau terus-menerus seperti ini, akan membebani keuangan negara. Nah, kemudian kelemahan yang keempat, monopoli negara yang berlebihan bisa mematikan usaha-usaha dengan jenis yang sama. Nah, kelemahan berikutnya, BUMN yang maju pesat itu bisa menimbulkan persaingan tidak sehat dengan pihak swasta. Kemudian kelemahan yang kelima, rawan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kemudian kelemahan berikutnya, cenderung lambat dalam mengambil keputusan disebabkan karena pemilik modal adalah pemerintah. Nah, kelemahan yang lain, ketika nanti BUMN ini tidak dikelola secara profesional, maka layanan-layanan yang diberikan kepada masyarakat ini menjadi kurang berkualitas. Ya, oke, itulah kelebihan dan kelemahan ketika sebuah bidang usaha dikelola oleh BUMN atau kelebihan dan kelemahan dari keberadaan badan usaha milik negara.
Sahabat Natagama Televisi, selanjutnya kita akan mempelajari bentuk badan usaha yang kedua berdasarkan kepemilikan modal, yakni badan usaha milik daerah. Apa itu badan usaha milik daerah? Mari kita simak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah menyebutkan badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Nah, dalam pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 54 ini disebutkan bahwa badan usaha milik daerah itu terdiri dari dua. Satu, perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Apa itu perusahaan umum daerah? Perusahaan umum daerah atau disingkat menjadi Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Jadi kalau untuk BUMN ini disebut Perum, kalau untuk BUMD itu disebut sebagai Perumda, Perum daerah. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua dari BUMD adalah perusahaan perseroan daerah atau Perseroda. Merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Ya, jadi sama dengan Persero pada BUMN. Kalau pada BUMN ada Perum, kalau pada BUMD ada Perumda. Kalau pada BUMN ada Persero, kalau pada BUMD ada Perseroda. Nah, ada beberapa contoh BUMD. Ada PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Kemudian di Jakarta itu ada Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Ada PT Pembangunan Jaya Ancol. Ada PT Bank DKI. Nah, inilah contoh-contoh badan usaha yang kepemilikan modalnya itu dimiliki oleh daerah atau BUMD. Nah, sekarang kita akan simak nih, apa kelebihan BUMD dan kelemahan BUMD. Kelebihan BUMD yang pertama, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Kemudian, kelebihan yang kedua dari BUMD, mencegah monopoli pasar oleh pihak swasta dalam pemenuhan barang serta jasa di daerahnya. Nah, kelebihan yang lain, mengisi kas daerah, yang memiliki tujuan ialah memajukan serta mengembangkan perekonomian daerah dan negara. Jadi nanti keuntungan dari BUMD ini akan menjadi penerimaan bagi daerah. Itulah kelebihan BUMD. Nah, sekarang kita lihat dari sisi kelemahan BUMD. Apa kelemahan BUMD? Yang pertama, jika pengurus BUMD ini kurang profesional, maka yang akan merasakan dampak dari kerugian adalah rakyat. Misalnya ketika sebuah daerah melalui PDAM, ya, Perusahaan Daerah Air Minum nih, kurang profesional dalam mengelola air bersih, apa yang terjadi? Air yang dialirkan kepada pelanggan, kepada rakyat adalah air yang kurang jernih, airnya kotor, butek, tetapi rakyat tidak punya pilihan. Karena PDAM tidak punya saingan. Nah, itu kelemahan dari BUMD ketika dikelola kurang profesional. Nah, kemudian kelemahan yang kedua, monopoli Pemda yang berlebihan bisa mematikan usaha-usaha dengan jenis yang sama. Kemudian kelemahan yang lain, rawan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketika nanti pengangkatan pejabat-pejabat yang mengelola didasarkan bukan pada profesionalitas, tetapi pada kedekatan secara politik, maka akan timbul hal-hal seperti ini. Itulah kelebihan dan kelemahan dari BUMD. Sahabat Natagama Televisi, setelah tadi kita mempelajari apa itu badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, maka sekarang kita masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang kelima, yaitu kalian memahami bagaimana peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian. Ada beberapa peran nih yang bisa dilakukan oleh BUMN atau BUMD. Yang pertama, sebagai badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah atau Pemda, BUMN atau BUMD itu berperan sebagai agent of value creator dan agent of development. Sebagai agent of value creator, BUMN atau BUMD ini
diharapkan mampu memberikan kontribusi keuntungan ke negara atau daerah. Kemudian sebagai agent of development, BUMN atau BUMD ini diharapkan berkontribusi kepada pembangunan nasional atau pembangunan daerah. Peran yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Peran yang ketiga, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta atau koperasi. Kemudian peran yang keempat, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, bimbingan kepada koperasi, dan bimbingan kepada masyarakat. Peran yang kelima, BUMN atau BUMD ini bisa dijadikan sebagai alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Nah, kemudian peran yang keenam, BUMN atau BUMD ini bisa sebagai penyedia lapangan kerja. Jadi menampung tenaga kerja dari masyarakat untuk bekerja di BUMN atau BUMD. Demikianlah peran BUMN dan BUMD dalam perekonomian. Sahabat Natagama Televisi, tuntas sudah saya menjelaskan materi tentang BUMN dan BUMD. Sampai jumpa kembali pada video seri kedua tentang badan usaha, di mana nanti kita akan mempelajari bentuk badan usaha yang lain, yaitu BUMS. Jangan lupa tonton videonya ya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton tayangan video kami. Jika masih ada pertanyaan atau saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa berikan like pada video ini. Dan jika Anda menganggap video ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Natagama Televisi.